hasilnya dok sejauh ini seperti apa? Sejauh ini sih kalau pasca stroke ya, ini kita spesifik pasca stroke. Kalau pasien saya rata-rata perbaikan sih ada ya, tapi memang kita nggak bisa instan banget ngomong abis 10 kali pasti begini, enggak nih, pasti biasanya kita ada maintenance-nya dan lagi-lagi akan ada perbedaan yang sangat mencolok antara pasien yang TDCS dengan fisioterapi dengan pasien yang memilih untuk TDCS aja. Oke, yang tadi ya kalau fisioterapi istilahnya ada perbaikan, ada terapi untuk up and bottom gitu kan? Iya, betul. Kalau ini hanya satu bagian aja iya, gitu ya. Jadi yang memang dari waktu perbaikannya juga pasti kelihatan banget, dari tingkat mood pasiennya juga kelihatan gitu. Jadi biasanya sih memang untuk saat ini sih alhamdulillahnya responnya cukup baik terhadap si TDCS ini. Cuma lagi-lagi ya pasti akan ada pitfallsnya juga dan setiap orang kan juga nggak bisa kita saklekin pasti bisa menggunakan ini, tergantung usia juga. Kan kita lihat usia semakin tua, otak semakin kecil, berarti kan jarak dari si tulang tengkorak ke otaknya juga akan melebar ya. Sedangkan TDCS ini cuma bisa nembus 1 senti. Jadi ada aja gitu yang tidak berespon ya mungkin karena listriknya nggak nyampe. Iya. Gitu. Jadi itu juga harus dijelaskan di awal sih untuk melihat pengeluarannya nanti gimana. Iya. Nah dokter kan tadi bilang ini bisa menterapi untuk orang pasca stroke dengan efek motorik dan juga efek kognitif gitu. Kalau motorik oke lah mungkin gerak gitu kan ya. Tapi untuk kognitif kan ya kayak stres, depresi, sejauh mana TDCS bisa membantu dok? Iya, jadi kita tuh harus punya pengukuran yang objektif. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk depresi kita kan punya Hamilton Depression Scale yang biasanya kita pakai sebelum dan setelah TDCS. Terus kayak misalnya pasien gangguan fungsi kognitif kita punya MOCA-INA atau MMSE yang memang kita jadikan sebelum dan sesudah TDCS. Itu kita lihat sih. Dan lagi-lagi kan namanya fungsi kognitif pun kita domainnya ada 5 ya. Kita lihat dominannya di mana nih yang mau dikejar gitu. Karena kadang pasien stroke gak cuma satu domain nih yang kena gitu kan. Jadi itu yang kita lihat berkala sih. Jadi memang selain kita nanya ke pasiennya dan kepada caregivernya, kita juga punya pegangan objektifnya nih untuk ngelihat perkembangannya seperti apa. Oke, terakhir nih dok, ada yang pasti kan tentu saja ini harus dikonsultasikan dengan dokter ya. Meskipun mungkin Sobat IMC ini setelah melihat IMC Podcast Corner, wah saya dapat wawasan baru nih gitu kan. Misalnya ada orang tuanya, ada saudaranya pasca stroke, kayaknya bisa nih mencoba TDCS gitu kan. Tapi ya mungkin harus tetap dikonsultasikan sama dokter. Nah kira-kira apa nih yang harus si pasien siapkan gitu loh sebelum melakukan TDCS selain berkonsultasi dengan dokter? Iya, yang disiapkan sih yang pertama karena ini kita akan menstimulasi daerah otak, kita harus lihat imagingnya. Oke. Jadi kalau sudah pernah melakukan imaging, dibawa ketika konsul. Kalau belum pernah ya berarti akan kita lakukan imaging itu. Yang kedua kita juga harus pastikan tidak ada implan-implanan tadi tuh di daerah telinga ataupun di daerah intrakranial gitu ya, supaya tidak terganggu sama si sinyal TDCS-nya. Lalu juga harus diketahui bahwa TDCS ini hitungannya adalah usaha untuk memperbaiki lah ya, mengoptimalkan perbaikan pasca stroke. Jadi saya selalu bilang sama pasien saya, ini kita berusaha untuk mengoptimalkan. Ada yang cocok, ada yang enggak. Ada yang hasil luarannya sangat jelas, ada yang pelan-pelan banget tuh benar-benar harus ditanamkan dulu. Sama yang berikutnya kita samain target. Yang ditarget apa nih gitu. Kalau emang motorik ya berarti kita fokus ke situ dulu. Jangan mikir yang lain-lain dulu. Kalau emang targetnya mood ya kita mood dulu. Targetnya gangguan tidur ya berarti gangguan tidur dulu. Kita nyamain target dulu. Supaya nanti terapinya kan panjang nih. Kita bisa lihat targetnya juga fokus gitu. Lebih ke arah situnya sih. Oke. Lengkap banget ya Sobat IMC ya seputar TDCS ya, dan sangat bermanfaat sekali. Ini terutama untuk pasien pasca stroke ya, kita spesifik hari ini ya dok ya. Tapi sebenarnya TDCS ini bisa dilakukan untuk terapi-terapi lain gitu ya dok ya. Betul. Oke, dokter terima kasih banyak loh. Terima kasih hari ini juga udah ngobrol sama Kaleni. saya di IMC Podcast Corner. Dan dokter Rineke ini praktek di mana, hari apa bisa cek di website. Terus juga bisa cek di mobile apps ya. Di mobile apps juga Sobat IMC bisa cek riwayat
kesehatannya, pernah minum obat apa aja, atau mungkin melakukan pendaftaran bisa juga di sana. Dan juga jangan lupa untuk selalu follow sosial media Rumah Sakit IMC ya. Ada YouTube-nya, ada Instagram, ada TikTok, semua di follow biar tahu agenda kita apa aja, ada event apa aja. Oke, sekali lagi terima kasih Dr. Inneke, spesialis neurologi, sudah membahas terapi TDCS pasca stroke bersama kita di IMC Podcast Corner. Kita ketemu lagi lain waktu, lain kesempatan. Sampai jumpa.